Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Bayanda Harja dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas B1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah praktikum PSD, yang dimana mendapatkan kebagian dari membuat sinyal pembangkit suara. Pertama-tama, suara terbentuk ketika gelombang digunakan untuk menggetarkan molekul bahan perantara pada frekuensi yang dapat didengar oleh manusia, yaitu dari jarak 300 Hz sampai 3 kHz. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita membuat program nada A pada frekuensi 440 Hz. Lalu membuat perintahnya. Kebetulan saya sudah mengetikkan programnya yang ada pada dari modul ke MATLAB ini. Langsung saja. Pertama-tama VS adalah frekuensi sampling. Frekuensi samplingnya dengan besar 8 kHz. Kenapa kita 8 kHz? Karena merupakan sudah kualitas standar dari suara audio. Terus T0.21 per PS.21 merupakan panjang tiap nada adalah 1 detik. Kemudian ada V, dimana ini merupakan nada A dan dalam bentuk sinyal sinus. Kemudian ketika kita ingin menggambarkan, kita menggunakan plot dalam kurung T, V, di mana V di sini agar menunjukkan gambar sinyal yang ada di rumus V ini atau nada A. Kemudian subplot ini buat menentukan data letak dari gambar di figur. Kemudian ada axis. Axis ini berguna untuk mengatur skalanya. Dan ketika untuk membuat atau membunyikan suara dari nada A atau P ini, kita menginstruksikan sound dalam kurung V, VS, dimana untuk membunyikan sinyal V atau nada A dengan frekuensi sampling 8 kHz. Dan ini titel adalah buat nama di figur, judulnya yang ada di atasnya. X label itu menandakan X dan Y label sebagai Y yang pada nanti ada di figur. Kemudian pause ini buat semacam menjeda antara suara yang pertama nada A dengan offset DC. Lalu kita sama aja, ada plot dan sound VS, dan program ini menunjukkan pembangkit sinyal suara dan membandingkan apa yang terjadi ketika kita membuat atau menambahkan offset DC. Langsung saja kita menjalankan programnya. Nah, itu suara yang pertama. Ini adalah suara dari bagian yang atas ini, dan instruksi pause akan berhenti, dan ketika press lagi kuncinya dengan klik akan muncul lagi suaranya. Nah, ini adalah ketika sudah memasukkan atau menambahkan offset DC. Nah, dari program ini seharusnya akan terdengar nada yang sama karena telinga manusia tidak merespon bias DC. Tapi jika tidak terdengar sama manusia, berarti kemungkinan speaker
dalam laptop ini telah saturasi yang menyebabkan sinyal terpotong. Oke, itu adalah program yang pertama. Oke, lanjut saja kita buat program yang kedua, yaitu menggabungkan dua nada yang berbeda. Dan ini adalah codingannya. Fs frekuensi sampling masih sama, yaitu 8 kHz. Terus waktu juga 1 detik. Dan nada yang pertama adalah menggunakan nada A seperti pada yang sebelumnya, dan kita menambahkan nada yang baru yaitu V2 sama dengan V ditambah 5 cos 2 kali Pi 880 Hz kali T. 880 itu adalah frekuensinya. Oke, kemudian kita eksekusi dengan sound untuk menampilkan atau membunyikan nada atau suara V2 dengan frekuensi 8 kHz. Kemudian plot untuk memberikan sinyal atau gambar dari V2 ini, dan titel sama ini juga akses bersatu skala. Langsung saja kita apply atau jalankan programnya. Nah, itu tadi adalah suaranya, dan di figur ini menunjukkan terdapat ketika kita menambahkan nada yang kedua, menunjukkan terdapat dua sinyal yang berbeda. Yang ini adalah V2 dan yang ini adalah V1-nya. Oke, lanjut ke program yang ketiga, yaitu membuat suara dengan frekuensi yang semakin naik. Dan lalu ini adalah programnya, codingannya. Masih sama, frekuensi samplingnya kita menggunakan 8 kHz, dan di sini waktunya kita ubah menjadi 2 detik. Lalu di sini ada F atau frekuensi maksimumnya adalah 500 kali T, di mana yaitu adalah sama dengan 1000 Hz. Oke, kita di sini menggunakan sinyal cos. Ini adalah nada dari yang akan kita bunyikan, yaitu sinyal cos dengan frekuensi semakin naik. Kita menggunakan rumus yang ini. Lalu plot untuk menampilkan atau menampilkan sinyal X. Titel adalah chip sinyal, X label time second, Y label X aksis mengatur skala. Lalu sound ini adalah untuk membunyikan suara dari sinyal X dengan frekuensi sampling 8 kHz. Langsung saja kita run. Nah, itu adalah tadi suara dari frekuensi yang dinaikkan. Kita lihat di figur juga menunjukkan bahwa dari 0 sampai seterusnya menunjukkan bahwa frekuensi ini semakin naik, dan suaranya pun juga akan semakin tinggi. Kita coba lagi dengarkan suaranya. Oke. Oke, selanjutnya program yang terakhir, yaitu membuat nada dasar, yaitu yang berbunyi suara unyil, lagu background dari unyil. Yang pertama, Fs masih kita menggunakan sampling 8 kHz karena ini adalah standar dari suara audio, dan panjang nadanya kita memakai not 1/4 detik. Dan ini nada-nadanya C, nada D, nada E, nada F,
ini adalah untuk nada dari suara unyil, lagu dari unyil. 00 adalah spasi kosong, dan ini adalah instruksi dari nada-nada ini sehingga membentuk atau menyusun suara dari nada backsound unyil ini. Dan sound juga untuk menampilkan, dan ini wavewrite adalah untuk menyimpan lagu pada file WAV. Langsung saja kita dengarkan suaranya. Nah, itu adalah backsound atau lagu dari unyil yang biasa kita dengar. Dan ada lagi contoh lagu yang ada di lagu-lagu ringtone yang kita dapat jalankan, yaitu kita misal menggunakan Sudah Sehari lagunya. Nah, ini adalah salah satu contoh juga sama seperti yang tadi. Ini adalah lagu dari Gundul-Gundul Pacul. Kita langsung saja play untuk mendengarkan lagunya. Nah, ini adalah sinyal dari nada Gundul-Gundul Pacul. Oke, sekian dari pembangkit sinyal. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentang Fast Fourier Transform atau biasa kita sebut dengan FFT. FFT adalah algoritma yang paling populer untuk komputasi transformasi Fourier diskrit dari suatu sinyal diskrit. Hasil dari FFT adalah sebuah spektrum magnitud terhadap frekuensi dari suatu sinyal diskrit. Umumnya, suatu sinyal diskrit atau kontinu terbentuk dari campuran beberapa sinyal dengan frekuensi yang berbeda-beda. Misalnya pada kasus bercampurnya sinyal informasi dan sinyal noise. Di sini FFT berfungsi sebagai untuk membantu kita mengetahui pada frekuensi berapa sinyal informasi berada dan pada frekuensi berapa noise yang mendominasi. Oke, langsung saja kita ke contoh program dari FFT. Di sini ada sebuah sinyal yang sudah bercampur dengan noise, dan di sini memiliki data sampling 1000 atau 1 kHz, dan sinyal informasi pada ini adalah 50 Hz dengan amplitude 0,7 dan memiliki 120 Hz dengan amplitude 1 yang sudah bercampur dengan noise acak. Maka dari itu kita mulai saja di run. Apakah hasilnya? Oke, nah, ini adalah contoh sinyal yang sudah bercampur dengan noise. Nah, tentu saja sangat sulit untuk mengenali frekuensi sinyal dengan melihat sinyal aslinya. Maka dari itu kita perlu mengonversi sinyal ini ke domain frekuensi dengan algoritma FFT dengan menambahkan perintah ini. Nah, FFT ini adalah panjang vektor hasil penghitungan FFT. Baiknya adalah bilangan dari angka 2 yang dipangkatkan dan sedikit lebih panjang dari sinyal informasi, sehingga digunakanlah fungsi nextPow
Yang kedua, nambahan Y. Untuk mendapatkan normalisasi magnitud sinyal, nilai hasil FFT harus dibagi dengan panjang L atau panjang data. Kemudian masukkan frekuensi. Vektor informasi untuk plot spektrum frekuensi pembagi 2 pada Fs dibagi 2 dan NFTT dibagi 2, FFT dibagi 2 digunakan karena vektor Y bersifat simetris. Lalu masukkan Y1 dengan rumus ini Y2, lalu plotkan hasil dari F2 kali ABS Y T ini. Langsung saja kita run hasilnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasil dari kita menambahkan algoritma FFT. Amplitude sinyal informasi tidak dapat atau tidak tepat 0,7 dan 1 karena pengaruh dari sebuah noise. Selain itu juga karena panjang sinyal diskrit terbatas, mengubah nilai L dari 1000 ke 10.000 pada contoh ini akan menghasilkan nilai amplitude yang lebih tepat. Maka dari itu 0,7 dan 1. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.